Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita masih membahas pada surah Hud. Sudah sampai pada halaman 228. Kita baca dulu dari ayat 54 sampai 61 atau 62 ya, sesuai dengan mushaf qiraah Ibnu Katsir. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Ini pada kata sirat ada tanda merahnya. Ini karena bisa dibaca dengan sin ya. Bagi riwayat Qumbul itu boleh membaca dengan sin sebagai ganti dari shad. Kemudian pada ayat-ayat ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 54 ini boleh ditambahi fathah ya-nya, inni.
Kemudian ayat 55, la tungziruni, ini terakhirnya boleh ditambah ya. Kemudian ayat 56, siratin, shotnya boleh diganti dengan sin. Kemudian ayat 57, fa in tawallau, ini taknya Ibnu Katsir menambahkan tasydid pada taknya karena asalnya memang tatawallau. Kemudian pada ayat yang ke-61, ghairuhu, ini boleh diganti ghairihi, di kasrah semua. Kalau dibaca ghairuhu, maka pada qiraah Abu Amr, ha ketemu ha itu bisa idgham. Berarti ghairuhu huwa. Ha ketemu ha menjadi idgham, ghairuhu huwa. Tapi kalau qiraah Ibnu Katsir ya tidak diidghamkan. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya Allah katakan pada surat Hud ayat 54. Dan ini masih dialog antara Nabi siapa kemarin? Nabi Hud alaihi salatu wassalam bersama kaumnya, yaitu kaum Ad yang disebutkan pada ayat 50 kemarin. Ini masih lanjutannya. Maka kaum Ad mengatakan, in tidaklah naqulu, kami berkata, illa kecuali i'taraka, menimpa engkau wahai Nabi Hud, ba'du alihatina, sebagian dari Tuhan-Tuhan kami, bisu'in, dengan keburukan. Yang dimaksud keburukan ini maksudnya adalah gila. Jadi kamu ini gila. Qala, Nabi Hud mengatakan, ini sesungguhnya aku ushhidullah, aku persaksikan kepada Allah, washhadu, dan kalian juga bersaksilah, anni, bahwasanya aku bari'un, berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apapun yang kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini adalah bahwa Nabi Hud alaihi salatu wassalam dituduh gila oleh kaumnya. Kenapa gila? Karena i'taraka ba'du alihatina, karena dibikin gila oleh sebagian Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kualat oleh Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kenapa kualat? Karena Nabi Hud tidak mau menyembah mereka. Karena Nabi Hud mencela Tuhan-Tuhan itu. Katanya Nabi Hud ini Tuhan gak bisa berguna, gak bisa bermanfaat, gak bisa madarat. Nah, itu dianggap mencela seperti itu. Sehingga oleh kaumnya Nabi Hud dianggap kamu ini gila gara-gara kamu mencela Tuhan-Tuhan kami. Ini semuanya perkataan batil tentu saja. Karena Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yaitu arca-arca, itu nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi membuat gila. Kemudian mengatakan Nabi Hud gila, ini juga tidak benar. Nabi Hud menyampaikan dakwah bukan karena gila, tapi karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan gila oleh kaumnya. Nabi Hud mengatakan, saya persaksikan kepada Allah, juga kalian adalah bersaksi bahwa saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. 55, min dunihi, dari selainnya Allah. Fakiduni, maka silahkan berbuat tipu daya kalian kepada saya, berbuat madarat kepada saya, jami'an, semuanya. Thumma, kemudian, la tungziruni, janganlah kalian memberi tempo kepada saya. Yang dimaksud jami'an, semuanya, yaitu semua kalian dan Tuhan-Tuhan kalian. Kalian merasa bahwasanya Tuhan-Tuhanmu ini bisa mencederai saya, memadarati saya. Nah, silahkan sekarang. Kalian plus Tuhan-Tuhan kalian bikin madarat kepada saya. Mau bunuh saya, silahkan. Semuanya sepakat untuk bunuh saya, silahkan. Saya sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak takut kepada kalian sama sekali. Nah, ini yang sudah kita jelaskan kemarin, inilah mukjizat yang paling jelas yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Mereka menuduh Nabi Hud enggak bawa mukjizat sebagaimana disebutkan pada ayat kemarin. Ma ji'tana bibayyinah, wahai kaum, wahai Hud, ma ji'tana bibayyinah, ayat 53 ya. Kamu tidak membawa kepada kami dengan bukti kenabian. Kamu enggak bawa mukjizat. Nah, mukjizatnya ini ditantang semuanya oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Satu orang nantang semuanya tanpa rasa takut. Ini kalau bukan mukjizat apa terus?
Karena dia merasa membawa kebenaran, dia merasa bahwasanya kebenaran yang disuruhkan untuk disampaikan ini pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berani menantang semua seperti itu. Maka ini menurut para ulama tafsir, inilah adalah mukjizat yang dibawa Nabi Hud alaihi salatu wassalam. 56 ini sesungguhnya saya saya bertawakal ala Allah kepada Allah Rabbi pemeliharaku wa Rabbikum dan pemelihara kalian. Ma min dabbatin tidak ada binatang melata illa kecuali huwa dia Allah akhidun memegang binasiyatiha ubun-ubunnya. Inna Rabbi sesungguhnya pemeliharaku ala siratin di atas jalan mustaqimin yang lurus. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Hud sudah bertawakal kepada Allah 100% sehingga yakin pasti akan dicukupi dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itulah semestinya orang yang menyampaikan kebenaran tawakal kepada Allah. Dan Allah menjanjikan siapa yang tawakal dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain, Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah pun akan mencukupi dia. Surat At-Talaq ayat 3. Nah, para guru-guru kami mengatakan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan tawakalnya, prosentasi tawakal kita. Tawakalnya 100%, kecukupannya 100%. Tawakalnya 50%, kecukupannya juga 50%. Makanya kalau kita keluar rumah disunahkan membaca wirid tawakal supaya selama perjalanan ini dikasih kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza kharaja ar-rajul min baitihi," kalau seseorang keluar dari rumahnya, faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, lalu mengucapkan dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka ada malaikat yang mengatakan kepadanya, hasbuka, cukup kamu, qad hudita, kamu sudah diberi hidayah, wa kufita, dan kamu telah diberi kecukupan, wawukita, dan kamu telah diberi penjagaan. Dikasih 3, Pak. Hidayah, kifayah, wiqayah. Hidayah, kecukupan. Kifayah, hidayah, petunjuk. Kifayah, kecukupan. Wiqayah, penjagaan. Kenapa dikasih 3? Zahirnya adalah karena dia mengucapkan 3. Bismillah, ini 1. Tawakkaltu 'ala Allah, ini 2. La haula wala quwwata illa billah, ini 3. Dia membaca basmalah, tawakal, hauqalah. Maka balasannya juga 3. Hidayah, kifayah, wiqayah. Wallahu a'lam. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Kemudian kata Nabi Hud, semua binatang melata itu sudah dipegang ubun-ubunnya oleh Allah. Maksudnya Allah menguasai dia. Jadi ubun-ubun kita dipegang Allah, artinya Allah menguasai kita. Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Kalau orang mengatakan saya sudah pegang ubun-ubun orang itu, maksudnya apa? Saya sudah menguasai dia. Meskipun ubun-ubunnya nggak saya pegang, dia sudah saya masukkan penjara, atau dia sudah saya ikat di tiang ini karena sudah saya tangkap. Nah, itu ungkapan dalam bahasa Arab mengatakan akhidun binasiyatiha, memegang ubun-ubunnya. Jadi jangan berarti dipahami, oh berarti tangannya Allah nempel di kepala saya, bukan gitu maksudnya. Tapi maksudnya ini Allah menguasai dia, sehingga terserah Allah, mau dimatikan saat ini bisa, mau dihidupkan saat ini juga bisa, disakitkan saat ini juga bisa. Dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya. Yang dimaksud ala siratim mustaqim, Allah di atas jalan yang lurus, maksudnya Allah tidak berbuat zalim kepada makhluknya. Jadi meskipun Allah itu berkuasa terhadap makhluknya, terserah Allah melakukan apapun terhadap makhluknya, tapi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya sama sekali. Sehingga Allah tetap memberi rizki kepada manusia-manusia kafir. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan makhluk itu.
Allah ciptakan makhluk, Allah tanggung jawab kasih rezeki. Maka meskipun kafir pun dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pernah berbuat dolim. Itulah makna ala siratim mustaqim, ya, tidak berbuat dolim tetapi Allah berbuat adil dan berbuat ihsan. Kalau Allah memberikan nikmat itu berbuat ihsan. Kalau Allah menghukum itu karena berbuat adil. 57, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, yaitu tidak mau beriman, faqad ablaghtukum, maka sungguh, fa in tawallau, kalau kalian berpaling, faqad, maka sungguh, ablaghtukum, aku sudah menyampaikan kepada kalian, ma ursiltu bih, sesuatu yang saya diutus dengannya, ilaikum, kepada kalian. Wa yastakhlifu, dan akan mengganti Rabbi, pemeliharaku, qauman, suatu kaum, ghairakum, selain kalian. Wala tadurrunahu, dan kalian tidak dapat memadarati Allah syai'an, sedikit pun. Inna Rabbi, sesungguhnya pemeliharaku, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, hafidhun, maha menjaga. Ayat ini isinya 4 kalimat. Yang pertama, kalau kalian tidak mau menerima dakwah saya sudah menyampaikan dakwah yang saya diperintahkan oleh Allah. Maksudnya Nabi Hud adalah tanggung jawab saya sudah selesai. Saya sekedar kewajiban menyampaikan. Kamu iman atau tidak iman bukan tanggung jawab saya. Jadi saya tidak akan susah gara-gara kalian kafir. Tidak akan. Kenapa? Kewajiban saya bukan menyebabkan kalian Islam semua, memasukkan kalian Islam semua. Tidak. Itu hidayah di tangan Allah. Tapi kewajiban saya hanya menyampaikan saja. Menyampaikan ma ursiltu, apa yang saya diutus dengannya. Apa yang diutus dengannya? Yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua rasul itu diutus dengan satu dakwah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalam ayat yang lain. Wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula," dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang isi dakwahnya sama. Ani'budullah, esakanlah Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah atau jauhilah taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini surat An-Nahl ayat 36 sebagai penjelasan dari kata-kata ma ursiltu bih, sesuatu yang saya diutus dengannya, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang kedua, wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Maksudnya kalau kalian kafir, Allah akan binasakan kalian. Setelah Allah binasakan, Allah ganti umat yang lain. Maka kalimat yastakhlif, Allah mengganti, ini mengandung ancaman. Allah akan membinasakan kalian. Setelah dibinasakan, diganti kaum yang lain. Dan ini sunnatullah. Kalau ada orang-orang yang murtad, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah akan datangkan kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai oleh Allah. Ini surat Al-Maidah ayat 54. Kemudian kalimat yang ketiga, kata Nabi Hud, wala tadurrunahu syai'a, kalian tidak bisa memadarati Allah sedikit pun. Maksudnya dengan sebab kalian kafir itu tidak memadarati Allah. Jadi Allah itu tidak menjadi lebih jaya, lebih kaya, lebih berkuasa dengan sebab orang pada masuk Islam. Tidak. Allah juga tidak menjadi lebih rendah atau lebih kerdil atau lebih kecil gara-gara semuanya kafir. Tidak. Allah tidak ada pengaruhnya. Kalau perbuatan hamba apapun tidak mempengaruhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ditegaskan dalam satu hadis qudsi yang terkenal, dan ini hadis qudsi panjang, tapi kita ambil yang bagian tengahnya saja yang berkaitan dengan bab. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni, kalian tidak mungkin bisa memberikan madarat kepada saya. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, tidak mungkin bisa memberikan manfaat kepada saya. Justru Allah itu pencipta madarat dan manfaat.
Yang bisa memberikan manfaat madarat hanya Allah. Sehingga kita tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah atau memberikan madarat kepada Allah. Kalau kita nyembah Allah, itu manfaatnya untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau orang berbuat maksiat, itu bukan memadarati Allah, tapi memadarati diri sendiri. Karena orang berbuat maksiat mengotori hatinya sendiri, sama sekali tidak memadarati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dia mengatakan inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Allah menjaga terhadap segala sesuatu. Ini ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah Allah pun juga pasti akan menjaga saya. Tidak mungkin Allah menyuruh saya untuk berdakwah kemudian saya ditelantarkan, akan kalian bunuh. Enggak mungkin. Allah menyuruh saya, pasti Allah tanggung jawab menjaga saya. Nah, maka Nabi Hud di sini yakin akan dijaga oleh Allah karena dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu nasihat guru kami dulu ketika di pesantren, beliau mengatakan tidak mungkin Allah punya keluarga kemudian Allah menelantarkan keluarganya, itu nggak mungkin. Siapa keluarganya Allah? Keluarganya Allah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ahlul Qur'ani, ahlullah. Ahli Al-Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jadilah kita ahli Quran. Siapa ahli Quran? Orang-orang yang membaca Quran, orang-orang yang mengamalkan isinya Quran, orang-orang yang mempelajari Quran, itu ahlul Quran. Nah, maka guru kami meyakinkan kepada santri-santrinya, kalian belajar Quran di pesantren, nggak mungkin ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada masa depan suram untuk santri, nggak ada. Ya, pasti akan dimuliakan oleh Allah karena menjadi ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. 58. Walamma, dan tatkala jaa telah datang amruna, perintah kami, najjayna, kami selamatkan Hudan, Nabi Hud, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu, bersama beliau, birahmatin, dengan rahmat, minna, dari kami, wa najjaynahum, dan kami selamatkan mereka, min adabin, dari siksaan, ghalidhin, yang kasar. Yang dimaksud amruna, perintah kami, adalah siksaan kami. Siksaan disebut perintah karena siksa Allah tidak muncul kecuali atas perintah Allah. Allah suruh malaikat ini kirim siksa, nah, terjadi siksa. Jadi siksa itu tidak datang mendadak tiba-tiba tanpa perintah Allah, enggak. Turun siksa kalau Allah perintahkan. Allah suruh siksanya datang, baru datang. Allah enggak suruh, enggak akan. Malaikat nggak berbuat apapun kecuali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin malaikat tiba-tiba marah kepada manusia yang ada di bumi, langsung malaikatnya nyiksa langsung manusia tanpa perintah Allah, nggak mungkin. Pasti mereka nunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat kalau melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, berarti mereka sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum disuruh kok sudah melakukan. Surat At-Tahrim ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan durhaka kepada Allah apapun yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka hanya melakukan apa yang mereka disuruh oleh Allah. Yaf'alun, melakukan ma yu'marun, apa yang disuruh. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau tidak disuruh nggak akan melakukan. Maka tidak akan malaikat menyiksa tanpa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah rahasianya siksa Allah disebut apa? Amruna, perintah kami. Apakah adzabin ghalid? Siksaan yang keras. Siksaan yang keras ini disebutkan pada surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Surat Al-Haqqah ayat 6. Adapun kaum 'Ad, mereka dibinasakan dengan angin sorsor yang melampaui batas. Jadi angin itu ada aturannya ketika berhembus. Tapi ini anginnya melampaui batas. Semestinya dia berhembus 100 misalnya kecepatannya. Ini kecepatannya bukan 100 lagi, tapi 1000. Nah, menghancurkan semuanya. Maka disebut angin sorsor. Sor pertama itu adalah sangat dingin. Sor kedua ini maksudnya adalah dia sangat keras suaranya dan sangat keras berhembusnya. Jadi 3 sifatnya. Berhembusnya keras sehingga merusak, suaranya keras sehingga merusak telinga, dinginnya dahsyat
sehingga merusak tulang yang tertusuk dengan dingin tadi. Inilah angin sorsor yang disebut sebagai adzabin ghalidh. Kemudian Allah menutup cerita tentang kaum 'Ad mengatakan watilka 'adun, dan itulah kaum 'Ad. Jahadu, mereka telah mendustakan bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat pemelihara mereka. Wa asau, dan mereka telah mendurhakai rusulahu, utusan-utusannya Allah. Wattaba'u, dan mereka mengikuti amra, perintah, kulli jabbarin, setiap sombong, anidin, yang membangkang. Kaum 'Ad kenapa disebut dengan tilka kok bukan dzalika? Karena 'Ad ini adalah jamak. Dan kaidah dalam bahasa Arab, kullu jam'in muannas. Setiap jamak itu muannas, berarti digunakan kata-kata tilka. Apalagi 'Ad ini kan nama qabilah. Qabilah itu pakai tak marbutoh, ini berarti muannas, maka pantas digunakan kata-kata tilka. Ini sudah benar. Jadi yang belajar bahasa Arab paham kenapa kok di sini tilka kok tidak dzalika, ya, karena 'Ad adalah apa? Muannas, karena dia itu qabilah dan karena dia itu jamak. Kemudian disebutkan di sini kaum 'Ad itu mendustakan rusulahu, rasul-rasul Allah, padahal Allah hanya kirim satu rasul, yaitu Nabi Hud saja. Nah, jawabannya sudah dijelaskan dulu, bahwasanya siapapun mengkafiri satu nabi sama dengan mengkafiri semua nabi. Kenapa? Karena semua nabi ajarannya sama, menyuruh untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Agama mereka satu, yaitu Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, al-anbiya'u abna'u allatin, bahwasanya semua nabi itu adalah auladu allatin, ummahatuhum syatta, ibunya beda, wa dinuhum wahid, tapi agamanya satu. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya syariatnya beda, tapi agamanya satu, yaitu Islam atau mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya disebutkan kata-kata rusulahu, padahal rasul yang diutus hanya satu saja. Kemudian yang dimaksud anid, membangkang, itu adalah menolak kebenaran. Maka kata-kata jabar yang artinya sombong menurut tafsir Baghawi itu berkaitan dengan kata-kata anid. Ya, sombongnya bagaimana? Sombongnya menolak kebenaran. Kebenaran disampaikan ditolak, itu namanya anid. Maka siapapun yang sombong berarti sudah mendapatkan ancaman dari ayat ini. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Safwatut Tafasir, bahwa setiap ayat yang bicara tentang orang-orang kafir maka mengenai juga kepada orang muslim yang bertingkah seperti tingkahnya orang kafir tersebut. Yang dimaksud jabarin anid di sini kan orang kafir kan? Tapi kalau ada orang muslim bersifat seperti sifatnya orang kafir, dia jabar, dia sombong, dia anid, dia menolak kebenaran, nah, berarti sudah terancam dengan ayat ini juga. Yaitu kaidahnya mengatakan kullu ayatin waradat fil kufar, semua ayat bicara tentang orang kafir, tajurru bidzailiha usatal mu'minin, maka juga menyeret semua orang-orang beriman yang maksiat sebagaimana maksiatnya orang kafir tadi. 60. Wa utbi'u, dan mereka diiringi fi hadhihi dunya, di dalam dunia ini, la'natan, dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, wa yaumal qiyamah, dan juga besok pada hari kiamat. Ala, ketahuilah, inna adan, sesungguhnya kaum 'Ad, kafaru rabbahum, telah kafir kepada pemelihara mereka. Ala, ketahuilah, bu'dan binasa li'adin, bagi kaum 'Ad, qaumi Hudin, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka dilaknat dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dilaknat, fi hadhihi dunya, demikian juga di akhiratnya dilaknat, maka laknatnya double terhadap mereka. Laknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Makanya turun siksa. Orang-orang yang jauh dari rahmat Allah kena siksa. Orang-orang yang kena rahmat Allah jauh dari siksa. Makanya disebutkan kalau ada afat turun dari langit, maka orang-orang yang memakmurkan masjid dijauhkan dari afat tersebut. Ummarul masajid. Idza ahatun minas sama'i unzilat
Kalau ada penyakit dari langit diturunkan, surifat an umaril masajid, dipalingkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Kenapa? Orang-orang yang memakmurkan masjid ini mendapat rahmat Allah, sehingga dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang kena siksa berarti jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajat sanadnya dhaif tetapi maknanya sahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Kemudian kata-kata bu'dan sebagaimana yang lalu ini bisa diartikan dua, bisa diartikan binasa, bisa diartikan jauh. Dari kata-kata ba'id, ba'id itu jauh. Maka kalau diartikan jauh, maksudnya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dua makna ini berkaitan. Orang binasa kenapa? Karena jauh dari rahmat. Jauh dari rahmat akhirnya gimana? Akhirnya binasa. Sama saja akhirnya. Sampai di sini sudah selesai kisah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kemudian pada ayat 61 dan seterusnya Allah bicara tentang kaum Nabi Salih alaihi salatu wassalam. Wa ila Thamuda, dan kepada kaum Thamud, akhahum, saudara mereka, maksudnya kami utus saudara mereka, Salihah, yaitu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud saudara ini adalah saudara senasab. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya beda agama itu tidak menyebabkan nasabnya putus. Panjenengan muslim, ada kerabat panjenengan kafir, tetap dia kerabat, enggak menjadi putus. Allah saja menyebut Nabi Saleh sebagai akhahum, saudara mereka. Jadi kalau ada orang mengatakan saudara saya yang kafir, itu enggak salah. Memang dia saudara. Apa salahnya mengatakan saudara? Atau seperti sebagian penceramah mengatakan saudara-saudara kita dari kalangan Nasrani, nah, itu menurut saya juga enggak salah. Karena maksudnya saudara sesama manusia. Karena manusia itu sebenarnya bapak ibunya satu, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kalau yang dia maksud adalah saudara sesama agama, nah itu jelas salah. Tapi kalau maksudnya adalah saudara sesama manusia, nggak ada masalah, insyaallah ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, ini nama-nama Nabi, ini perlu kita hafalkan, Nabi Saleh dan sebagainya, dan bisa kita gunakan untuk nama anak-anak kita. Tapi memang rata-rata nama Nabi yang ada dalam Quran bukan nama-nama Arab. Aslinya bahasa non-Arab, tapi kemudian masuk dalam bahasa Arab. Ibrahim itu aslinya dari bahasa Ibrani. Kalau di bahasa Arab kan artinya Abun Rahim, bapak yang kasih sayang. Nah, asalnya dari Ibrani kemudian masuk dalam bahasa Arab menjadi Ibrahim. Nah, Nabi Saleh ini bagus untuk nama. Ya, Saleh artinya orang yang saleh, orang yang baik. Dan orang yang saleh itu definisinya adalah orang yang melakukan dua hal. Satu, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dua, melaksanakan kewajiban kepada makhluk. Nah, itu baru saleh. Kalau hanya melaksanakan kewajiban kepada Allah saja, tapi kewajiban kepada makhluk tidak dilakukan, bukan saleh, tapi setengah saleh atau semi saleh. Atau sebaliknya, kewajiban kepada makhluk dia tunaikan, tapi nggak pernah sholat, berarti nggak menunaikan kewajiban kepada Allah, itu juga tidak saleh. Akhlaknya baik sama manusia, tapi sama Allah akhlaknya bejat karena tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi Saleh mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Saleh hanya diutus kepada kaumnya saja, dan semua nabi memang hanya diutus kepada kaumnya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. U'budullaha, sembahlah Allah, malakum, tidak ada bagi kalian, min ilahin ghairihi, dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan semua kata-kata u'budullah dalam Quran maksudnya adalah esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di dalam kitab Tafsir Baghawi penjelasan tersebut. Kenapa hanya Allah yang disembah? Karena huwa, dia adalah ansha'akum, telah menumbuhkan kalian minal ardi, dari bumi. Yang dimaksud menumbuhkan adalah menciptakan awal. Jadi awal penciptaan manusia dari tanah. Memang kita diciptakan bukan dari tanah, tapi dari air mani orang tua kita. Tapi asal muasal manusia dari tanah. Maka disebutkan dengan kata-kata ansha'a, menumbuhkan, yaitu penciptaan awal.
Maka kata-kata ansya'a ini tafsirannya adalah pada surat As-Sajdah ayat 7. Allah mengatakan wa bada'a, dan Allah memulai khalqal insan, penciptaan manusia, min tinin, dari tanah, yaitu ketika menciptakan bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian wasta'marakum, dan Allah menjadikan kalian pemakmur fiha, di dalam bumi. Jadi Allah menjadikan kita yang memakmurkan bumi, yang tinggal di bumi. Karena dulu sebelum kita memakmurkan bumi, sudah ada makhluk yang lain, yaitu dari kalangan jin-jin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka suka berbuat maksiat di bumi ini, akhirnya dibasmi oleh Allah. Setelah mereka dibasmi, diganti oleh Allah, diisi manusia. Itulah makna ista'marakum fiha, yaitu setelah dibasminya jin-jin kafir tersebut. Fastaghfiruhu, maka kalian istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tubu ilaihi, kemudian tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud istighfar di sini minta ampun dari kesyirikan. Sehingga maksudnya adalah minta ampun dengan cara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama tafsir mengatakan al-istighfaru huna al-iman. Istighfar yang dimaksud di sini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengatakan astaghfirullah tok, karena mereka masih kafir. Untuk kita yang sudah iman, istighfar itu kita mengucapkan astaghfirullah. Tapi orang-orang kafir yang disuruh untuk istighfar, maksudnya istighfar dari syirik menjadi orang yang muslim, mengucapkan kalimat yang menyebabkan dia masuk Islam. Kemudian inna rabbi, sesungguhnya pemeliharaku, qaribun, maha dekat, mujibun, maha mengabulkan doa. Apa makna maha dekat ini? Ditafsirkan pada surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku maha dekat. Dekat gimana? Dekat maksudnya ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada saya. Karena itu adabnya orang berdoa jangan teriak-teriak, karena Allah itu dekat sama kita. Sehingga dulu para sahabat Nabi ketika safar naik, takbirnya keras-keras, turun tasbihnya juga keras-keras. Nah, oleh Nabi disuruh pelan-pelan aja, udah nggak usah keras-keras. Kenapa? Kalian itu menyeru zat yang maha dekat, zat yang maha mendengar, sehingga nggak perlu keras-keras. Kalian malah menyiksa diri kalian sendiri. Safar sudah lelah, kehausan, takbirnya keras-keras, tambah haus lagi. Nah, maka jangan menyiksa diri. Makanya pada ayat tadi disandingkan antara qarib dengan mujib, karena itulah tafsirannya. Ya. Allah maha dekat bukan berarti zatnya Allah nempel pada tubuh kita, bukan. Karena Allah tidak seperti makhluk. Ya. Maka yang dimaksud maha dekat yaitu mengabulkan doanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 62. Qalu, mereka mengatakan, ya Saleh, wahai Saleh, qad kunta, sungguh adalah engkau, fina, di tengah-tengah kami, marjuwan, diharapkan, qabla hadza, sebelum ini. Maksudnya sebelum ini, sebelum dakwah ini, sebelum ucapanmu ini, kamu dulu kami harapkan. Diharapkan apa? Yaitu kami harapkan sebagai pentolan atau sebagai tokoh di tengah-tengah kita. Tapi gara-gara kamu sekarang menyelisih adat kita, kami nggak mau lagi menjadikan kamu sebagai tokoh. Jadi Nabi Saleh ini ternyata di masyarakatnya sudah orang mulia sebelumnya, Pak. Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum jadi Nabi itu sudah populer di mana-mana. Namanya Muhammad Al-Amin, Muhammad yang terpercaya, nggak pernah dusta sama sekali, sangat amanah orangnya, akhlaknya baik, semua orang mengakui. Nah, Nabi Saleh juga begitu. Engkau dulu kami harapkan jadi tokoh kami, tapi sekarang kamu menyelisih adat kami nggak mau. Maka yang mereka beratkan dari Nabi Saleh satu, ya, nyelisih adat. Makanya mereka mengatakan, atanhana, apakah engkau melarang kami, an na'buda, bahwa kami menyembah, ma ya'budu abauna, apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Nah, berarti kan menyelisih adat. Adatnya nenek moyang menyembah Tuhan. Nah, kami juga menyembah Tuhan, arca-arca ini. Nah, kamu menyuruh kami menyembah Allah saja, tidak menyembah arca. Ini berarti menyelisih adat.
Karena itu dari ayat ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, tarkul adah adawah, bahwasanya meninggalkan adat sama dengan permusuhan. Karena itu kalau kita berdakwah perlu cerdik bagaimana caranya supaya orang menerima. Kalau itu adalah apa? Suatu adat yang sudah yang sudah mengakar di masyarakat. Kalau tidak berhati-hati bisa dakwahnya tidak berhasil. Gara-gara apa? Mereka susah untuk meninggalkan adat tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan menyelisih adat itu dianggap dianggap sudah lepas atau sudah menjadi musuh bagi mereka semuanya. Padahal sama sekali tidak mengadakan permusuhan sebenarnya, tetapi dianggap sebagai memusuhi orang-orang yang biasa melakukan amalan tersebut. Kemudian terakhir, wa innana, dan sesungguhnya kami lafi syakin, sungguh berada dalam keraguan-raguan, mimma tad'una, dari apa yang engkau mengajak kepada kami, ilaihi, kepadanya, muribin, yang menyebabkan ragu-ragu. Jadi dakwahnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam tidak diterima oleh kaumnya karena mereka ragu-ragu untuk menerimanya, padahal sudah yakin apa yang didakwahkan oleh Nabi Hud alaihi salatu wassalam ini pasti adalah kebenaran. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum, dan sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. 54 sampai dengan 62. Tidak ada pembahasan? Baik, kalau tidak ada, maka di sini di mushaf Qiraah Ibnu Katsir, panjenengan lihat pada bagian samping, ya. Kemudian di situ ada penjelasan pada kata-kata jaa amruna. Jaa amruna kumbul wajhan. Riwayat kumbul membaca dengan dua macam bacaan. Yang pertama, tahqiqul hamzatil ula. Hamzah pertama dibaca tahqiq, yaitu jelas a. Wa tashilul hamzati tsaniyah, dan hamzah yang kedua dibaca tashil, yaitu tidak begitu jelas a. Maka prakteknya adalah ja'am am. A ini tahqiq, am, am yang kedua itu tashil. Wahwal muqaddam, dan itulah yang lebih bagus. Jadi untuk riwayat kumbul, jadi gini, Ibnu Katsir kan punya dua murid, satunya Bazzi, satunya apa? Kumbul. Nah, yang riwayat kumbul ini adalah cara membacanya dua. Ya, satunya Bazzi, ya lupa saya. Yang riwayat kumbul ini adalah cara membacanya dua. Yang pertama dengan cara tadi ja'amruna, kemudian cara yang kedua adalah tahqiqul hamzatil ula. Hamzah yang pertama dibaca jelas, wa ibdalul hamzati tsaniyah alifan. Kemudian hamzah yang kedua dibaca alif ma'al maddil musyabbah, bersama dengan mad yang panjang. Prakteknya gini, ja'amruna. Jelas nggak ya? Jadi yang kedua, wa ibdalul hamzati tsaniyah alifan. Hamzah kedua diganti alif. Berarti nggak ada harokatnya. Kemudian karena ketemu dengan mim sukun, maka menjadi mat. Matnya jadi panjang sekali, 6. Saya ulangi lagi. Ja'amruna. Ja 4 harokat, karena dia adalah mat wajib.
Untuk Ibnu Katsir 4 harokat. Kemudian A panjangnya sampai 6. Ketemu dengan mim. Am. Coba panjenengan dengarkan, kemudian ditirukan. Ja'amruna. Monggo. Ja 4. Kemudian A 6 am. Nah, ini bacaan yang kedua. Ini maksud dari tulisan di sini. Tapi nggak pernah kita baca memang. Kita biasanya membaca dengan bacaan yang riwayat satunya yaitu ja amruna. Ja 2 harokat. Kemudian amruna. Nah, lebih ringan karena hamzahnya dihapuskan. Maka totalnya ada 3 bacaan. Bacaan ja amruna atau ja amruna atau ja amruna. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.